Tapi mereka mampu berinteraksi dengan berbagai orang ya, dari berbagai kelompok anarko dari berbagai daerah. Oh, ya, baik jadi mereka yang punya jaringan sampai seluruh Indonesia nih, Bang? Seluruh Indonesia. Jadi ada dari Manado, ada dari Surabaya, Malang, dari Bandung, dari Tangerang, dari Bekasi. Mereka berinteraksi di dalam grup itu. Jadi kalau saya sampaikan, mereka tidak secara struktural dia tidak punya pemimpin, tapi di dalam grup ini ada yang memimpin. Siapa yang memimpin? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue lagi sama Bang Suyudi, Direktur Krim ya Bang ya? Ya. Apa tuh? Direktur Kriminal Umum. Direktur Reserse Kriminal Umum. Oh, Direktur Reserse Kriminal Umum. Jadi makanya kayak pakaiannya kayak baju bebas gini Bang ya? Iya. Polisi. Nah guys, jadi hari ini gue mau tanya sama Bang Suyudi karena gue anggap beliau lebih memahami lah mengenai isu-isu yang berkembang saat ini mengenai anarko nih Bang. Iya. Gue penasaran banget anarko ini abang yang pegang nih Bang ya sekarang urusan ini Bang ya? Ya, kebetulan di direktorat kita yang handle. Di Direktorat Umum ya Bang ya? Ya. Nah, anarko ini apa sih ceritanya nih Bang, anarko nih Bang? Iya, jadi anarko ini adalah sekelompok anak-anak ya. Karena ini kita social distancing nih Bang, biar agak jauhan dikit. Ya. Jarak. Tetap harus dijaga. Jaga jarak. Agak ngeri juga dekat-dekat polisi, banyak ketemu orang masalahnya itu. Oke Bang, gimana Bang? Jadi anarko ini memang sebuah kelompok ideologis yang memiliki prinsip bahwa mereka anti terhadap kemapanan dan juga terhadap kapitalisme. Ya, sebenarnya kelompok ini sudah cukup lama ya, dari tahun 90-an. Ini marak dari mulai di Eropa dulu, ya, dari Rusia. Kemudian tahun 90-an juga dikala musik punk itu cukup mengemuka di Indonesia. Nah itu menjadi tempat kumpul anak-anak anarko ini. Ya. Kemudian masuk ke Indonesia melalui beberapa kota, ya, diantaranya Surabaya, Makassar, Bandung. Jadi dari Eropa itu ke Asia, ya, ke Amerika Selatan, kemudian masuk ke kita. Mereka memiliki pemikiran dan terinspirasi dari tokoh anarkis di Perancis, ya, namanya adalah Pierre-Joseph Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon Dan itu tokoh sosialis tokoh Auguste anarkis. Blanqui. Dia adalah tokoh anarkis Perancis ya, yang memiliki prinsip bahwa hanyalah alat opresif kaum kapitalis yang lalim dan juga tak efektif di dalam struktur birokrasi. Itu menurut pemikiran mereka yang menjadi inspirator. Ini ideologinya nih, ideologi anak-anak anarko ini. Jadi kelompok ini itu tidak memfigurkan seorang pemimpin. Ya. Jadi mereka bergerak dan berkelompok, saling memberikan masukan, informasi. Kalau sekarang ini melalui media sosial yang mereka bentuk, ya, grup-grup, baik itu di Telegram maupun WhatsApp. Nah, kasus kelompok anarko yang kita ungkap kemarin ini membuktikan bahwa kelompok ini eksis, ya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kelompok anarko ini hanya mereka eksis di jalan-jalan, tapi mereka terus berkomunikasi melalui jaringan-jaringan yang mereka bentuk. Ya, kalau kita flashback 2019 kemarin, di kala Hari Buruh Internasional, nah itu cukup mengemuka lagi kelompok ini, ya, karena mereka tiba-tiba muncul dan sempat menjadi perhatian masyarakat dan diamankan hampir 600 orang lebih di kota Bandung, ya, dengan seragam mereka memang memiliki identitas sendiri, ya, selama ini dengan seragam hitam-hitam, ya, dengan baju yang ketat. Hitam-hitam, ya, hitam-hitam kayak lu nih. Ya. Tapi gue bukan narko Bang. Ya. Biasanya penampilannya tuh selalu dengan baju yang sempit gitu ya, terus dengan kupluk. Nah, itu style mereka. Iya. Dan logo mereka atau lambang mereka tuh selalu A. Ya. Dan mereka selalu mengekspresikan suara mereka itu dengan membuat grafiti di jalan-jalan, tulisan-tulisan, ya, dengan gambar-gambar, dengan pilok, ya, yang seringkali juga melakukan tulisan-tulisan yang bernada provokatif. Provokatif ya. Seperti yang kemarin diamankan oleh jajaran Polres Tangerang Kota dan bersama kita dari Krim Polda Metro Jaya. Oh, Polres Tangerang tuh koordinasinya ke Polda Metro juga? Iya. Oke. Ya.
Itu berawal dari diamankannya 4 orang ya dari kelompok anarko yang melakukan penulisan dengan pilok ya di beberapa daerah, di beberapa titik, ada 4 titik waktu itu. Ya dengan tulisan-tulisan yang sangat provokatif ya. Saatnya membakar ya, masa krisis saatnya membakar, kemudian kill the rich, bunuh orang-orang kaya. Ya. Nah, seperti itu. Enggak, maksudnya gimana masa membakar? Sekarang saatnya krisis. Ya, masanya membakar. Dia menulis bahwa masa krisis, saatnya membakar. Itu tulisan-tulisan mereka. Nah, artinya tulisan-tulisan seperti ini menjadi ciri khas dari kelompok mereka. Ya, mereka menyuarakan hal-hal yang menurut pemikiran mereka. Bahwa sekarang ini krisis, gitu kan? Oh, ini perlu kita melakukan sebuah perlawanan. Ya, bagaimana cara melawannya? Kita harus turun ke jalan, ya kan? Kemudian mengajak untuk melakukan penjarahan dan pembakaran. Nah, dari ditemukannya tulisan-tulisan ini, kemudian kita berhasil mengamankan 4 orang itu. Dari situlah kita melakukan pengembangan. Bahwa ternyata mereka bergerak dengan menggunakan sarana Telegram dan WhatsApp melalui media. Kemudian mereka berkomunikasi. Ya, di dalam grup itu kita temukan ada sekitar 30 member. Di Telegram itu. Di dalam Telegram itu. Ya. Namanya adalah Riot Zone dan yang satu lagi adalah Keluarga Cendana. Itu dirubah-rubah aja namanya menurut kesukaan mereka aja. Dari ada arisan RT 12, ya kan? Keluarga Madura, gitu kan. Terus terakhir, tapi nggak ada urusannya maksudnya sama Keluarga Cendana kan? Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Ini hanya nama aja. Nama grup yang mereka buat aja. Tapi mereka mampu berinteraksi dengan berbagai orang ya dari berbagai kelompok anarko dari berbagai daerah. Ya, jadi mereka punya jaringan sampai seluruh Indonesia nih, Bang? Seluruh Indonesia. Jadi ada dari Manado, ada dari Surabaya, Malang, dari Bandung, dari Tangerang, dari Bekasi. Mereka berinteraksi di dalam grup itu. Jadi kalau saya sampaikan, mereka tidak secara struktural dia tidak punya pemimpin, tapi di dalam grup ini ada yang memimpin. Siapa yang memimpin? Adminnya. Ini yang kemarin ditangkap itu? Ya, dua-duanya admin dari Telegram dan WhatsApp itu sudah kita tangkap. Baik yang dari kelompok Riot Zone maupun yang dari kelompok Keluarga Cendana itu. Ya. Tapi nggak ada kaitan dengan ini, hanya nama saja. Nah, dari situ kita bisa mengurai adanya perencanaan yang luar biasa menurut saya, ya. Karena apapun alasannya, ya kan, mereka di dalam perencanaan itu mengedepankan ya upaya-upaya yang destruktif, ya, ingin menciptakan keonaran, ya. Bahkan membuat cipta kondisi pembakaran yang berujung penjarahan. Itu rencana mereka. Dan mereka sudah menyiapkan safe house. Jadi safe house maksudnya gimana, Bang? Ya, dia membuat atau merencanakan tempat yang aman. Jadi kalau nanti berhasil dia melakukan penjarahan, hasil penjarahan itu akan dibawa ke safe house yang dia siapkan. Nah, seperti itu. Untuk apa? Ya, untuk dikumpulkan. Gitu. Nah, dikumpulkan baru nanti barang itu mau diapakan, mau dibagi atau mau diberikan ke siapa itu nanti kembali kepada keputusan dari kelompok ini. Gitu. Itu rencana yang ada yang kita urai di dalam percakapan mereka ya, dalam diskusi mereka, dan kita melihat dari analisa percakapan itu memang dikelola atau dipimpin ya oleh admin itu. Jadi admin itulah yang mengarahkan. Gitu. Artinya kita buat safe house ya, setuju nggak? Oke, setuju. Di sini ya, di Bekasi. Oke, setuju. Nah, seperti itu. Begitu juga nanti kita akan melakukan ini ya, begini. Kita pilok dulu ini begini. Nanti kamu milok kill the rich di sini, kamu milok tulisan masa krisis saatnya untuk membakar di sini. Nah, itu mereka sudah bicarakan di dalam grup itu. Di dalam grup. Jadi pembicaraannya semua di dalam grup, Bang? Semua ada di dalam grup. Nah, kemudian mereka tidak lanjuti di lapangan. Mereka berkumpul di salah satu kafe, namanya Kafe EG ya di daerah Tangerang. Kemudian kita melakukan upaya investigasi dan berhasil mengamankan 4 orang itu. Dari situ kita mengembangkan sehingga kita bisa mengamankan lagi 2 orang admin yang memimpin Telegram kelompok-kelompok tadi. Seperti itu. Nah kan gini, Bang, kalau misal di dalam Telegram tadi Abang bilang ada ada anggotanya hanya 30-an orang, berarti yang di dalam Telegram itu adalah koordinator-koordinatornya. Bisa dikatakan seperti itu. Berarti mereka juga punya sistem. Dia punya jaringan lagi gitu. Jadi 30 orang yang di dalam member
Arisan RT, keluarga cendana, riot zone ini, dia juga punya kelompok lagi di daerahnya masing-masing. Nah ini yang sekarang ini sedang kita kembangkan, kita dalami, ya kan, sejauh mana pergerakan mereka di masing-masing daerah. Tapi yang terinformasi ke kita, memang di berbagai daerah itu juga sudah ada yang diamankan, seperti kemarin di daerah Jawa Barat, ya. Kemudian juga adanya beberapa tulisan yang hampir sama gitu ya, polanya di daerah Malang dan juga di Bandung, seperti itu. Nah terus gini bang, anarko ini kan sebenarnya udah berkembang lama nih bang ya. Iya. Seperti yang tadi abang jelasin itu kan, itu juga ada terindikasi ada pemahaman ideologi luar yang dipakai sama mereka kan. Iya. Yang tadi abang jelaskan tadi. Nah, kenapa polisi kok susah banget ngeberantas ini? Emang apa yang sulit buat polisi bang? Iya. Jadi kita bekerja ini kan berdasarkan pembuktian, ya. Kita juga tidak bisa bertindak tanpa ada pembuktian yang cukup. Ya. Nah, terkait dengan kasus yang kita tangani sekarang ini, kita berkeyakinan bahwa kasus ini bisa kita proses, ya. Karena walaupun dia melakukan vandalisme, tulisan-tulisan, tapi dari tulisan inilah, ya kan, mengakibatkan masyarakat setempat, ya bahkan masyarakat Indonesia resah. Itu menjadi sangat resah, ya, timbul ketakutan, apalagi dikala situasi sekarang sedang mengalami pandemi virus COVID-19 seperti ini. Tiba-tiba muncul kelompok seperti ini yang membuat keresahan dengan tulisan-tulisan, dan setelah kita ungkap ternyata di dalamnya memang betul ada perencanaan-perencanaan yang begitu matang untuk melakukan kerusuhan dan penjarahan, seperti itu. Nah, sehingga kita dari penyidik Polda Metro Jaya, ya tentunya kembali lagi kalau ditanya kenapa sulit, ya bukan sulit, ya kita mencoba untuk memetakan, ya saat ini, ya. Tapi sekali lagi yang kita kedepankan adalah aspek pembuktian tentunya, ya. Dan kita juga tidak bekerja sendiri, kita bekerja sama juga dengan Barreskrim Polri, ya, dengan rekan-rekan lain dari beberapa Polda yang saat ini juga sama-sama semua sedang bekerja, ya, untuk bagaimana mengungkap jaringan ini lebih luas, ya, karena kita tidak ingin situasi seperti sekarang, kita sedang katakanlah prihatin, ya, disusupi oleh kelompok-kelompok yang anarkis seperti ini. Kasihan masyarakat sudah sulit, ya kan? Jangan sampai lagi dibuat resah dan kondisi makin berat, seperti itu. Nah kan gini bang ya, yang ketangkap kemarin itu berarti jaringannya untuk yang di Jakarta aja, atau udah memang jaringan seluruh Indonesia itu? Sementara ini yang kita ungkap yang di Jakarta, ya, artinya Tangerang, Bekasi, ya, Jabodetabek itu ya. Tapi dari analisa kita bahwa kelompok ini tidak hanya di Jakarta aja, ya, tapi dia berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Bandung, ya, di Malang, sampai ke Indonesia Timur. Manado, ya sampai ke Indonesia Timur. Wow, ya. Berarti kuat nih jaringan bang ya. Artinya jaringan ini bukan hanya di kota Jakarta aja, ya, bukan hanya di Jawa saja, tapi sudah hampir di beberapa kota di Indonesia. Bang, masa nggak ada dalang di belakangnya sih bang, yang kayak gini-ginian bang? Hari gini mana ada yang mau gerak tanpa ada dalangnya bang? Ini menarik, ya. Kita juga sedang berupaya, ya. Apakah kelompok semacam ini ditunggangi oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, ya. Tentunya ini masih dalam pendalaman kita, ya. Karena kita bekerja berdasarkan pembuktian, ya, bukan katanya, bukan kira-kira, ya, tapi pembuktian. Ya, kita berusaha, kita juga meminta dukungan dari segenap masyarakat, ya, untuk bisa memberikan kontribusi informasi lah, ya, kalau ada hal-hal yang kira-kira bisa disampaikan, ya, terkait jaringan ini. Bener tuh guys, lu tulis komentar kalau ada hal yang perlu disampaikan, siapa tahu ini bisa jadi bahan rujukan dari abang itu ya. Di komentar ditulis. Tentunya. Iya. Karena kita polisi kan nggak bisa bekerja sendiri, kita juga butuh dukungan dan bantuan dari masyarakat, ya, terutama dukungan moral, ya, sehingga kita bekerja bisa lebih confidence, ya, karena bukan apa-apa, karena dalam situasi yang sedang sulit ini, ya, kita tetap bekerja secara profesional, ya, kita juga tidak ingin ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi yang sedang tidak baik ini, seperti itu. Memanfaatkan situasi untuk terciptanya kerusuhan, gitu bang. Berarti kan ini tujuan di mereka itu kan? Ya. Memanfaatkan situasi ya. Sementara kalau gue pribadi guys, jadi gini ya, ya kita boleh berbeda arahan politik, tapi jangan juga pakai cara-cara begini-ginian lah, rusuh-rusuh nih, aduh. Ya. Yang keren dikit dong bos. Gitu bang. Tapi yang jelas, gue yakin cara-caranya ini bukan dilakukan oleh oposisi. Gue yakin banget.
Kalau memang kita berbicara anarko ini dari kelompok mana, gue yakin 1000%. Tapi tadi seperti yang tadi abang bilang kan nama-nama itu hanya buatan-buatan mereka. Iya. Tapi feeling gue bang, ini ada kelompok asing yang ikut main ini bang. Ini feeling aja bang. Semua perlu pembuktian. Oke. Ya. Intinya seperti itu. Ya artinya siapapun yang menjadi dalang dari kelompok ini, termasuk siapapun yang membiayai, ya insya Allah kalau kita bisa buktikan pasti kita akan ungkap. Karena gue secara pribadi agak kurang yakin. Kan gue kemarin kita diliatin di beberapa media bang, TV ya. Pemimpinnya itu kemarin ditangkap siapa namanya Ricky kalau nggak salah bang. Siapa? Rizky. Ya. Iya namanya si RZ ya. Tapi udah kesebut juga di mana-mana kok bang namanya itu. Nah seorang kayak seperti itu masa bisa memimpin? Ya gue nggak tahu ya kok bisa memimpin sampai jaringan sebesar itu gitu loh. Kalau nggak ada orang-orang lain di belakangnya. Mudah-mudahan gue berharap bang polisi serius. Ya. Dan masyarakat juga bisa ikut membantu di sini bang ya. Ya. Kalau memang ada informasi-informasi lebih lanjut, siapa tahu bisa tulis di komentar nih bang. Ya. Tulis di komentar ada informasi apa. Ya. Teman-teman, ini saatnya kita bersatu loh buat lawan pandemik ini dulu deh. Kita fokus dulu. Apalagi kalau ntar terjadi kerusuhan, kalau ntar kejadian jarah-jarahan, kita semua rugi, nggak ada yang untung itu. Apapun dampaknya, kalau terjadi kerusuhan, terjadi penjarahan begitu, mungkin ada yang diuntungkan sebagian kecil dalam waktu singkat aja cuma. Mungkin lo bisa dapat kejarah beras atau mungkin bisa apa, tapi dampak sistemiknya akan lebih besar nanti. Dan lo akan dirugikan dari sisi ekonomi kita akan makin hancur. Ngeri bang gua kalau ekonomi hancur. Iya dong. Kita semua yang akan ntar bisa-bisa gaji polisi juga ikut dipotong juga ntar bang. Ya teman-teman semua, coba tulis komentar kalian di bawah. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kelompok anarko-sindikalisme yang cukup meresahkan, bahkan sangat meresahkan sebenarnya bang. Ya. Sangat meresahkan kita semua. Semoga hal ini tidak terjadi. Untuk kali ini kita harus dukung polisi mau berantas sindikalisme ini. Tulis di komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian biar kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi mengenai itu. Like dan share videonya. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap bang. Salamnya gimana? Salam corona. Assalamualaikum.